Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat wal? Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan mempelajari materi tentang zikir dan doa. Yang mana zikir dan doa ini harus kita lakukan, harus kita laksanakan sebagai umat muslim. Kita sejatinya berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak akan minta kepada salah satu di antara kalian siapa yang akan memimpin doa. Saya Pak. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita membaca doa. Rabbi jidna ilman nafi'an. Amin. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Deden atas doanya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pada materi pembelajaran, seperti biasa kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu. Dimulai dari urutan pertama. Silahkan mengisi absen. Ya, terima kasih. Sudah. Ya. Sudah, mana absennya? Namanya. Nah, sudah. Ini. Sudah. Ya. Terima kasih semuanya. Dan kemudian sebelah sini. Ya, sebelah sini. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya dari sebelah sini dulu, mana yang belum? Ayo, coba lihat namanya masing-masing. Ya, yang belum. Sudah semuanya? Lagi ya. Dan ini alhamdulillah kalian sudah mengisi absensi masing-masing. Tadi sebelum Bapak masuk kelas, kalian ada yang melantunkan sholawat dengan baru. Bisa diulangi? Coba silakan berdoa, baca sholawat. Allahumma
dicurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad. Untuk selanjutnya, materi yang kemarin sudah diajarkan, yaitu tentang sholat berjamaah dan kemudian tata cara kita menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk, kita sudah pelajari kemarin. Dan sekarang kita memasuki materi tentang zikir dan doa. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah menerima kemarin sore Bapak men-share lewat grup kepada kalian? Sudah? Apa yang kalian terima? Video pembelajaran tentang ada lagi, satu lagi PowerPoint. Apa isinya? Materi pembelajaran tentang zikir dan doa. Yang Bapak kemarin men-share makalah dan artikel yang isinya sama, materi tentang zikir dan doa. Sudah kalian baca? Sudah kalian amati videonya? Jadi sekarang kita akan memperdalam materi yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian amati di dalam video dan PowerPoint. Materi hari ini adalah zikir dan doa. Zikir ada dua pengertian. Satu, zikir menurut bahasa. Dua, zikir menurut istilah. Zikir menurut bahasa adalah mengingat. Kita mengingat sesuatu adalah zikir. Tapi zikir menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menyebut asma-asma Allah dengan segala kerendahan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita beristighfar 3 kali, baca sholawat, tasbih, tahlil dan tahmid, itu adalah rangkaian-rangkaian zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa itu dilakukan setelah kita melakukan sholat. Kemudian doa, ada dua pengertian doa. Satu, doa menurut bahasa. Yang kedua, doa menurut istilah. Doa menurut bahasa adalah memanggil atau mengundang. Doa. Sedangkan doa menurut istilah adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kerendahan hati, dan kemudian kita taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah doa. Itu juga bisa kita praktekkan setiap kita setelah melaksanakan sholat, atau di mana saja dan kapan saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian amati orang yang sedang melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya minta, Bapak minta kepada kalian seorang jarak maju ke depan dan kemudian Yusuf silakan berdiri di sini. Nah, coba kalian amati. Orang ini adalah orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah. Lihat. Itu baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah kalian amati? Ini orang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kalian diskusikan nanti sebagai bahan diskusi. Ini adalah media pembelajaran bagi kalian tentang orang yang sedang berzikir. Silakan dulu kembali. Dan kalian juga bisa mengamati, coba
minta salah seorang Ruli kamu maju ke depan, dan kemudian Heri maju ke depan, silakan. Coba kalian amati orang yang sedang apa ini? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan menghadap kiblat, kemudian mengangkatkan tangan ke atas dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Allah agar semua tujuan dan harapannya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kalian amati? Silakan duduk kembali. Dan kemudian adakah dalil-dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kalian perhatikan Al-Quran surat Al-Ahzab surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. 42 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, itu untuk media pembelajaran kalian sudah diamati. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Di sebelah sana duduk. Terima kasih. Katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Adapun dalil yang memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini adalah dalil zikir dalam Al-Quran, yang ini adalah dalil yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Ud'uni wa astajib lakum. Lakum. Ini dalil yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat dalam Al-Quran ayat surat Al-Mu'min ayat 60. Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengijabah atas kemauan kalian masing-masing. Nah, itu dalil-dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir dan berdoa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Banyak sekali ini. Kamu mau nanya apa? Apa manfaat zikir bagi kita? Apa manfaat zikir bagi kita? Manfaat zikir bagi kita adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa hati kita akan menjadi tenang. Terus kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi tenang kepada hati kita masing-masing. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada siapa? Mana? Tadi yang mau bertanya, ayo coba. Apa perbedaan antara zikir dan perbedaan antara zikir dan doa adalah kalau zikir kita mengingat Allah dengan menyebut asma Allah. Kalau berdoa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadukan segala keluhan hati, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati. Kemudian kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir mengingat Allah, kalau berdoa memohon kepada Allah. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya kalian sekarang mendiskusikan apa materi yang telah Bapak sampaikan kemarin melalui video pembelajaran dan PowerPoint. Kalian sudah amati dan sudah baca semuanya. Dan udah kalian harus sekarang mendiskusikan. Kalian mendiskusikan tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok 1, 2 anggotanya banyak. Ayo silakan kalian berdiskusi. Ini kelompok 2 mendiskusikan tentang tata cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian diskusikan bareng-bareng. Ayo. Ini bersih. Waktunya 7 menit. Silakan kalian. Kebahagiaan dari kalian diskusikan di sana. Ayo. Nah, kita sok diskusikan kalian berembuk, amati. Silakan, waktunya adalah 7 menit. Setelah kalian mendiskusikan materi yang tadi Bapak tugaskan, kalian harus mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Sudah, kalian maju, kamu maju ke depan, coba kamu berdiskusi. Silahkan bagaimana orang berdiskusi. Ayo, waktunya tinggal 3 menit lagi. Sudah diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Kita kembali dulu dengan asli. Dulu kita buat duduknya masing-masing dengan rapi. Kelompok 1 silakan kamu diskusikan. Kamu presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, di sini dengan suara yang lantang. Silakan. Hasil diskusi kelompok 1. Tata cara berdoa. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah, sebaiknya memperhatikan tata berdoa berikut ini. A. Membaca istighfar terlebih dahulu sebagai tanda permohonan ampun atas dosa-dosa. Ya. B. Membaca hamdalah yang berarti mengakui dan memuji kebesaran dan keagungan Allah. Ya. D. Membaca selawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. D. Bersih badan dan pakaian dari najis. Ya. E. Mengangkat dan menengadahkan kedua tangan ketika berdoa sebagai tanda pengharapan yang tiada tara. Ya. F. Yakin mantap dalam hati bahwa doa akan dikabulkan. Ya. G. Mengulang-ulang doa dengan tidak putus asa bila doa belum dikabulkan. Ya. A. Memahami makna doa yang sedang diucapkan. I. Sebaiknya menghadap kiblat dan mengusapkan tangan ke muka setelah doa selesai dipanjatkan. Terima kasih. Kelompok lain bisa mengomentari dan bisa menyatukan pemahaman kalian kepada kelompok 1 tadi. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
dengan suara yang lantang. Tata cara berzikir setelah mengerjakan sholat wajib atau sholat 5 waktu sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah dengan niat yang ikhlas dan menghadap kiblat. Yang kedua, mengucapkan istighfar 3 kali. Yang ketiga, membaca tahlil 3 kali. Yang keempat, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam yang salam dan seterusnya 3 kali. Lalu membaca Allahumma la mani'a dan seterusnya 3 kali. Lalu membaca tasbih, tahmid dan takbir 33 kali. Dan diakhiri membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih. Itulah hasil-hasil diskusi kalian tentang materi pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita menyimpulkan terlebih dahulu pelajaran hari ini. Kita sama-sama simpulkan. Zikir menurut bahasa adalah mengingat Allah. Zikir menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berdoa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon. Menurut istilah berdoa adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, Bapak punya tugas bagi kalian masing-masing. Tugasnya adalah ini LKPD-nya. Silakan kalian isi. Coba kalian analisis dan kemudian kalian deskripsikan apa itu manfaat doa dan bagaimana tata cara kita berdoa. Ini kelompok 1. Semuanya coba dibelakangkan. Jawabannya minggu depan dikumpulkan. Nih, sudah semuanya begini? Belum? Yo. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Silakan kalian isi. Jawabannya dikumpulkan minggu depan. Ini belum ya? Ya. Apa tadi? Tugas kalian silakan analisis dan kemudian deskripsikan apa manfaat zikir dan baiklah anak-anakku sekalian, sampailah kita pada penghujung pembelajaran ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengakhiri pembelajaran ini sama-sama membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita masing-masing. Dan akhirnya Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.